Kalau Anda sedang banyak masalah, bacalah Mazmur bab 69 ini. Di situ Anda akan menemukan wajah Anda sendiri, apa yang harus Anda lakukan, doa seperti apa yang harus Anda doakan, dan juga harapan apa yang bisa kita tempelkan pada Tuhan. Mazmur bab 69 memang bagus banget, luar biasa. Baru ngerti Romo, ternyata simbol-simbol seperti ini setelah dijelaskan memang menjadi luar biasa. Bayangin ya, dia udah berserah sama Tuhan tetapi masalahnya masih banyak. Tapi dia nggak nyerah, dia minta lagi. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya buat Anda hari ini adalah semoga hari ini kita dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan boleh turun atas kita. Buat Anda yang sedang sakit, yang sedang bergulat dengan penyakitnya, biarlah diberi kesembuhan oleh kuasa Tuhan, kesembuhan jasmani maupun rohani. Bagi Anda yang sedang banyak persoalan, masalah keuangan dan pekerjaan, masalah nafkah, biarlah hari ini Tuhan kasih nafkah-nafkah untuk kita anak-anaknya. Buat mereka yang sedang mencari pekerjaan, ya Tuhan, tolonglah mereka anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka percaya pada kasih dan kemahakuasaan-Mu, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Berkat Tuhan turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, apakah Anda sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang kali ini sangat amat bagus sekali, pakai banget? Romo Yosef lebay nih, entar giliran dibaca biasa-biasa aja. Romo aja yang terlalu exaggerated, terlalu berlebihan. Enggak, kali ini saya janji teks yang akan saya angkat kali ini memang luar biasa. Teks ini ternyata dibaca oleh Tuhan Yesus, bahkan keluar dari mulut Yesus sendiri ketika mengajar murid-muridnya. Teks ini dalam perjanjian lama ternyata juga dipakai oleh Petrus, oleh para rasul yang lain ketika banyak masalah-masalah yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Ternyata teks dalam perjanjian lama ini membantu mereka, mencerahkan mereka, membuat mereka mengerti. Tapi bukan sekedar itu saja, teksnya sendiri memang sangat amat bagus sekali, sangat amat terkenal dan populer di kalangan gereja perdana, bahkan waktu di zaman Yesus sekalipun. Hal itu saya ketahui ketika saya mempersiapkan khotbah, saya membaca bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 1. Di situ, Rasul Petrus berdiri di hadapan banyak orang. Dia menjelaskan duduk perkara Yudas yang mengkhianati Yesus. Sebuah kejadian yang di luar nalar. Kok bisa murid yang selalu didampingi oleh Yesus, yang selalu diajak sama Yesus, kok bisa berkhianat? Nah, berhadapan dengan situasi kayak seperti itu, Petrus berkata seperti ini. Hai saudara-saudara, harus digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, ini yang saya maksud. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan lagi, biarlah jabatannya diambil orang lain. Saudara-saudaraku, apakah Anda tahu bahwa ada 2 bab dari kitab Mazmur yang dikutip oleh Petrus? Anda bisa lihat di kitab suci Anda, buka aja Kisah Para Rasul bab 1, di bawahnya pasti ada itu. Mazmur 69 ayat 26 dan juga Mazmur 109 ayat 8. Lalu yang namanya Romo Yosef, kalau udah begitu saya nggak bakal puas kalau ya udah baca asal doang. Saya harus lihat lagi, korek lagi, Mazmurnya berbicara tentang apa. Saudara-saudaraku, ketika kita membaca Mazmur bab 69, salah satu Mazmur yang sangat panjang karena ada 37 ayat.
Tetapi saudara-saudara, ayat demi ayat seolah-olah mengkorek luka-luka kita, membongkar masalah kita, dan juga kita bisa melihat pergulatan si pemazmur dalam doanya pada Tuhan. Apa yang dia alami ternyata juga banyak dialami oleh kita orang zaman sekarang. Bagaimana permohonannya yang aneh-aneh, dia minta pada Tuhan supaya musuh-musuhnya dihukum. Ternyata juga doa si pemazmur adalah doa yang jujur, karena dia sangat amat ditindas oleh para musuhnya ini. Kemudian juga bagaimana musuhnya. Kalau cuman gara-gara musuhan karena main gundu, itu nggak masuk perhitungan si pemazmur. Tapi musuh-musuhnya ini adalah orang-orang yang luar biasa. Siapa yang pernah mengalami atau sedang mengalami, Anda berhadapan dengan lawan, Anda dimusuhi, tetapi Anda tahu mereka ini orang-orang berpengaruh, orang-orang berduit, orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya jabatan. Sehingga kita nggak bisa apa-apa ketika melawan mereka. Hukum aja bisa dibeli, hakim aja bisa disogok sama mereka. Yang salah jadi benar-benar jadi salah, semudah membalikkan telapak tangan di tangan mereka. Kalau udah begitu, waduh, siapakah kita? Mereka bisa menjual berita-berita yang salah jadi benar. Mereka pelakunya, seolah-olah mereka jadi korbannya. Sementara kita hanya dijadikan barang-barang yang tidak berguna buat mereka, yang bisa ditindas dengan semena-mena. Siapa yang kaya gitu? Dan siapa juga yang dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri, oleh orang-orang serumahnya sendiri, oleh orang-orang yang duduk makan bersama-sama dengan dia. Mari kita lihat yuk saudara-saudara, ternyata si pemazmur ini memang luar biasa. Silakan Anda buka Mazmur bab 69. Saya akan bacakan ayat-ayat yang sangat amat luar biasa. Bagaimana tidak, judulnya saja doa dalam kesesakan. Ya Romo, memang Mazmur 69 sering kali saya baca Romo, terutama ketika saya sesek Romo, ketika saya tidak bisa berbuat apa-apa, berhadapan dengan para lawan dan juga masalah-masalah saya. Dikatakan, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Si pemazmur tidak sedang kebanjiran, tetapi dia mengibaratkan bahwa masalah-masalahnya seperti banjir yang makin lama makin tinggi dan akan mengancam jiwanya. Maka ketika hidupnya sudah di ujung tanduk, dia berseru sama Tuhan, langsung tedeng aling-aling, gak pakai basa-basi lagi, selamatkanlah aku ya Allah. Dikatakan, aku tenggelam dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Secara simbolis luar biasa, si pemazmur melihat masalah-masalahnya seperti banjir, seperti lumpur hidup yang menyedot dia ke dalam. Apakah Anda pernah ada di posisi seperti ini? Masalah demi masalah dalam hidup Anda membuat Anda semakin hancur, semakin terpuruk, sedemikian dalam. Kita bau beberontak, makin kita tersedot ke dalam. Apakah Anda pernah mengalami hal yang seperti ini? Dikatakan, karena dia sudah berusaha untuk naik ke atas, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Nah lo, kok bisa begini ya? Dia orang baik, dia orang benar, dia orang beriman. Seperti yang diucapkan oleh firman Tuhan, kalau kita punya masalah, datang berserulah pada Tuhan. Itu yang sudah dia lakukan. Tapi apa daya, dia berteriak-teriak sama Tuhan, dia berseru-seru sama Tuhan, dia memohon sama Tuhan, tapi tenggorokannya sampai kering. Matanya tertuju pada Tuhan, itu pun matanya sudah nyeri terasa. Apakah Anda pernah atau bahkan sedang mengalami hal seperti ini? Romo, ini kok hidup saya banget Romo. Romo, ini ternyata hidup saya 10 tahun yang lalu Romo. Kenapa sih sampai si pemazmur ini berdoa sampai segitu? Kok dia sampai kecewanya sama Tuhan? Karena di ayat 5, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan,
lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Oh, ini dia. Bisa jadi si pemazmur dituduh mencuri, dituduh mengambil hak orang, dituduh merampok, dituduh mengambil yang bukan haknya. Padahal dia mengatakan di hadapan Tuhan dia tidak bisa berbohong. Aku tidak merampas. Aku tidak mengambil milik siapapun. Barang apapun aku tidak mengambilnya. Tapi aku dituduh semena-mena. Dibenci tanpa alasan. Siapa yang pernah kayak begini? Jlep, 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 gelepok, 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 Romo. Iya, Romo. Saya juga bingung kadang-kadang sama orang yang membenci saya, Romo. Apa alasannya? Apa sebabnya? Salahku di mana? Alasannya apa? Kadang-kadang mereka membenci kita tanpa alasan. Sebab-sebab musababnya, akibatnya kita juga nggak tahu. Dikatakan, ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Jadi di sini pemazmur tidak sedang membela dirinya, tidak sedang memutarbalikkan fakta. Dia sudah jujur sama Tuhan. Aku ini sudah hidup benar ya Tuhan. Memang aku bodoh, memang aku pernah bikin salah, tapi masalah yang ini gak ada urusannya sama aku. Tapi gara-gara masalah itu aku dibenci tanpa sebab. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Si pemazmur meskipun hidupnya kejepit, dia masih mikir-mikirin tuh nasib orang-orang. Gimana Tuhan kalau gara-gara aku kena masalah kayak gini, meskipun aku gak salah, aku berseru sama Tuhan sampai tenggorokanku kering. Apa nanti nasibnya orang-orang yang juga percaya sama Engkau? Jangan sampai mereka merasakan nasib pengalaman sama seperti aku. Buat saya sih itu luar biasa. Dikatakan, janganlah kena noda karena aku orang-orang yang mencari Engkau ya Allah. Maksudnya jangan sampai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya itu mereka nggak percaya lagi sama Tuhan setelah melihat kesaksian hidup si pemazmur. Itu yang diharap sama pemazmur. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah. Noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. Orang asing bagi anak-anak ibuku. Bayangin coba, gara-gara masalah ini dia udah gak dianggap keluarga lagi. Dia udah gak dianggap kakak adik lagi. Dia udah dibuang di rumahnya sendiri. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Nah ini dia. Ini kan dikutip sama Tuhan Yesus bukan? Itu di Yohanes bab 2 ayat 17. Di Roma 15 ayat 3. Tentang bait Allah. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Karena aku ada di pihakmu Tuhan. Karena ini soal ibadat-ibadat di rumah Allah bisa jadi. Karena ini soal hal-hal yang rohani Tuhan. Karena ini menyangkut persembahan-persembahan di bait Allah. Tapi aku dituduh dengan semena-mena. Aku sedang berjuang di jalanmu Tuhan. Aku ada di pihakmu Tuhan. Tapi kenapa Tuhan ketika aku terkena masalah seperti ini Engkau kok diam saja? Betul kan? Ini seperti pengalaman banyak orang saat ini. Dikatakan, aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Disindir-sindir, dihina-hina. Padahal si pemazmur sudah mencoba untuk berpuasa, menggunakan kain kabung, artinya mengikuti ritus-ritus peribadatan di bait Allah. Pemazmur ini orang saleh, orang beriman, orang yang berpegang pada Tuhan. Tapi apa daya, melawan-lawannya menghina dia. Kesalehan-kesalehannya dipertanyakan, diragukan, bahkan diejek dan dihina. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu Engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia.
Ini yang harus kita pelajari dari si pemazmur, yang harus kita teladani. Bukan saat ini, bukan saatku, bukan perhitungan waktuku Tuhan, tetapi saat Engkau berkenan. Di situ ada sebuah ungkapan penyerahan diri si pemazmur tentang kapannya, tentang bagaimananya Tuhan membantu, Tuhan campur tangan, diserahkannya pada Tuhan. Dia tidak sedang memaksa Tuhan, dia sedang tidak menyogok Tuhan, dia sedang tidak membela diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ini perkaraku, aku sudah berusaha, aku sudah berjuang, aku tetap berjuang di jalan-Mu Tuhan. Sekarang semuanya sesuai dengan ketika Engkau berkenan, jawablah aku. Nah, dikatakan, lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Nah, itu dia. Banyak banget nih masalahnya nih. Sumur, tubir, air, lumpur, dan lain sebagainya. Jadi, kalau Anda sedang banyak masalah, bacalah Mazmur bab 69 ini. Di situ Anda akan menemukan wajah Anda sendiri, apa yang harus Anda lakukan, doa seperti apa yang harus Anda doakan, dan juga harapan apa yang bisa kita tempelkan pada Tuhan. Mazmur bab 69 memang bagus banget, luar biasa. Baru ngerti Romo, ternyata simbol-simbol seperti ini setelah dijelaskan memang menjadi luar biasa. Bayangin ya, dia udah berserah sama Tuhan tetapi masalahnya masih banyak. Tapi dia nggak nyerah, dia minta lagi. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak, segeralah menjawab aku. Dia ini orang yang betul-betul pantang menyerah. Nggak kayak kita sekali dua kali coba, ya udahlah berarti nyerah aja, kalah aja. Tapi si pemazmur terus, dia selalu memandang wajah Allah dengan harapan yang tanpa putus. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Bayangin apa yang dia minta sama Tuhan banyak sekali. Engkau mengenal celaku, maluku dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapan-Mu. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Ayo, siapa yang lagi putus asa? Dibaca ini sama si pemazmur. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Aku menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapat. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Romo, ini kan kisah seperti Tuhan Yesus di atas salib. Betul saudara-saudara. Makanya saya bilang Mazmur bab 69 itu sangat amat terkenal, sangat amat populer. Doa dalam kesesakan. Kita mengharapkan apa, yang kita dapat apa. Ketika pengharapan mengecewakan, ketika kenyataan hidup sangat pahit, seolah-olah membuat kita betul-betul fix, afirmasi kita udah putus asa, patah arang, artinya udah gak bisa disambung lagi. Tetapi si pemazmur, saudara-saudara, memang dia luapkan semua emosinya, semua amarahnya, semua unek-uneknya sama Tuhan. Sampai-sampai dia berdoa kayak gini. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarah-Mu atas mereka. Biarlah murka-Mu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi. Dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang Kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang yang Kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai Engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Itu bayangin ya, rentetan harapan si pemazmur tentang musuh-musuhnya itu. Udah sakit banget itu, udah pilu banget itu. Tuhan biar begini, biar begini, biar begini. Tapi dia tidak mengutuk musuh-musuhnya. Dia serahkan itu sama Tuhan.
Kalau saya lihat Mazmur 69 ini, si pemazmur sangat jujur sama Tuhan. Dia jujur dengan perasaannya, dia jujur dengan keadaannya. Tapi luar biasanya, doanya ini tidak berhenti pada nasib buruk dari musuh-musuhnya ini. Dia mengatakan, tapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion, membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Saudara-saudara, kita bisa melihat ternyata isi doanya bukan tentang sumpah serapah celaka buat musuh-musuhnya. Itu cuma ungkapan unek-unek dirinya. Tapi dia fokuskan puncak doanya adalah pada puji-pujian, syukur, sikap rendah hati, dan rasa percaya sama Tuhan. Tuhan yang adil, Tuhan yang akan mengubah segala kehidupannya, Tuhan yang akan campur tangan mengangkat kehidupannya. Itu yang luar biasa yang harus kita belajari dalam Mazmur bab 69 ini. Semoga video ini menginspirasi Anda. Semoga video ini menguatkan hati banyak orang yang putus asa, yang hancur berantakan karena masalah-masalahnya. Percayalah sama Tuhan, pujilah Tuhan selagi Dia berkenan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.